got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang judul bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Perkenalkan, nama saya Zima. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, lebih baiknya kita sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bersyukur. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebaik-baiknya dan diciptakan hanya untuk menyembah kepadanya seraya bersyukur atas hidup untuk mencapai kedudukan yang tertinggi di akhirat kelak. Bersyukur artinya berterima kasih atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Pengakuan yang tulus, pengakuan yang ridho atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sangatlah luas, sangat yang banyak dan berbentuk bermacam-macam. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luas, kenikmatan yang besar itu tidak akan dapat dihitung oleh manusia. Sejak manusia lahir, kita diberikan kenikmatan yang berupa penglihatan, pendengaran, dan lain-lain kenikmatan yang telah kita lalui. Setiap yang kita lalui dalam setiap detik itu tidak lepas dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7, balasan untuk orang yang bersyukur, untuk orang yang selalu merasa puas dengan kenikmatan yang Allah SWT berikan, maka kenikmatan itu akan ditambah dan dilipat gandakan. Baiklah, pembahasan yang kedua yang akan saya sampaikan tentang qanaah. Qanaah adalah rela, sedangkan menurut istilah qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas usaha ataupun hasil dari usaha yang telah ia lakukan tanpa merasa tidak puas. Rasa rela itu jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada kata tidak puas, karena sikap rela ini adalah sikap yang menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidaklah baik kita melihat kenikmatan orang lain. Kita harus bersyukur, kita harus puas yang telah oleh Allah SWT berikan kepada kita, yang berupa kenikmatan kita sendiri. Baiklah, mungkin ini aja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahu wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak dosen yang kami hormati, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak macam nikmat yang diberikan kepada hambanya. Di antaranya nikmat syukur iman Islam seperti apa yang kita rasakan dalam 24 jam ataupun dalam seumur hidup kita sampai berjumpa dengan Tuhan. Kedua kalinya sholawat beserta salam atas junjungan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemapar makalah materi kedua, judul makalah kami yaitu apa itu qanaah, bersyukur, ridha dan sabar. Baik, saya sebagai materi kedua akan membahas isi makalah kami yaitu apa itu ridha dan apa itu sabar. Baik, ridha dalam bahasa Arab itu
yang dimaksud dengan al-ridha kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu rela, suka dan cita. Suka dan rela. Baik, kita sebagai hamba Allah, tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mencari ridha-Nya. Karena dengan ridhalah kita mendapatkan ketenangan. Sebab seperti Rabi'atul Adawiyah telah menjelaskan di dalam syairnya yang artinya, wahai yang Allah, aku tidak mau masuk surga jikalau engkau tidak ridha kepadamu. Lebih baik saya masuk ke dalam neraka-Mu tetapi engkau reda kepadaku. Kau ridha kepadaku karena syarat Tuhan itu ridha terhadap kita, maka semua yang kita inginkan pasti akan tercapai dan kita akan mendapatkan ketenangan yang abadi. Sama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mengajarkan kepada umatnya apa sih itu ridha. Wahai sahabatku, ridhalah engkau sebagai aku sebagai nabimu, kata Rasulullah. Dan kalianlah sebagai umatku dan Allah lah yang menjadi Tuhanmu. Jikalau kalian ridha atas aku sebagai nabimu dan Allah sebagai Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dididik oleh Rasulullah untuk pada umatnya, bukan kepada sahabat saja. Kita sebagai umat akhir zaman haruslah kita menanamkan sifat ridha, karena dengan tertanamnya sifat ridha akan tumbuhlah segala ketenangan di hati kita. Apa dengan lawan kata ridha? Al-ridha. Dalam bahasa Arab lawan kata dari ridha adalah al-sukhtu. Apa itu al-sukh? Yang berarti adalah marah, tidak suka dan tidak ridha. Itulah lawan katanya al-ridha. Baik, yang kedua saya akan memaparkan apa itu sabar. Sabar biasanya yang disebut dengan sabar adalah menahan diri. Apa itu menahan diri? Menahan diri dari segala sesuatu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak menanamkan rasa sabar kita, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan pula. Nah, di samping itu, ridha itu harus berdampingan dengan yang empat ini: qanaah, sabar, syukur, sama ridha. Nah, ini yang tidak boleh dipisahkan. Nah, yang menjadi kuncinya itu adalah sabar. Karena ilmu yang paling berat di dunia ini adalah, ataupun di akhirat, ilmu yang paling terberat, ilmu yang paling sulit adalah ilmu sabar. Sebab percuma kita mendapatkan sesuatu yang kita ingin gapai jikalau kita tidak memiliki rasa sabar, maka sia-sialah ilmu yang kita dapatkan. Ya, itulah kuncinya kesabaran. Sebagaimana kita dididik oleh Allah, kita diajarkan oleh perantara Rasulullah dan para perantara ulama-ulama, seluruh tabi'in dan seluruh syuhada dan seluruh umat-umat terdahulu sampai sekarang, guru kita mendidik kita untuk bersabar. Nah, di antaranya kita disuruh untuk berpuasa, sabar dalam menahan diri, sabar untuk tidak menggunakan nafsu amarah, karena kalau nafsu amarah kita melunjak, maka kesabaran kita itu tidak akan bisa terkontrol. Maka dari itu kita harus tanamkan sifat sabar kita itu supaya kita bisa menjalankan segala kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan gempa bumi, kita diberikan takdir yang istilahnya yang menakutkan, ya harus kita sabar. Misalkan motor kita hilang, na'udzubillahi min zalik, si fulan hilang motornya. Jikalau dia tidak sabar, maka dia akan mendapatkan ketidaktenangan di dalam dirinya. Maka dari itu kita haruslah menggunakan kesabaran kita. Sebab dengan rasa sabar kita bisa hidup dengan tenang, tentram, tidak ada yang bisa mengusik
orang yang sabar. Sebab orang yang sabar hanyalah orang-orang yang tinggi zuhudnya terhadap Tuhan. Mungkin pemaparan saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena kita masih belajar, sama-sama belajar. Baik,